Pemilu 2024 tidak hanya diikuti partai lama yang telah memiliki kursi di parlemen. Partai baru akan mencoba berebut peluang agar dapat menembus kursi parlemen. Lantas bagaimana peluangnya? Akankah parpol baru menjadi anak bawang layaknya di pemilu 2019? Urusan pemilu 2024 gak cuma ngomongin capres-cawapres aja. Tapi kalian juga jangan lupa ada yang gak kalah penting, yakni pemilihan legislatif. Pemilihan para wakil rakyat yang bakal duduk di kursi parlemen. Nah, di pemilu 2024 jumlah pesertanya bertambah setelah ada 4 parpol baru yang akan mencoba peruntungannya melawan parpol-parpol lama peserta pemilu 2019. Target mereka sih sama, supaya bisa duduk di kursi Senayan. Tapi tentu hal itu tidaklah mudah mengingat ada parliamentary threshold 4%. Di pemilu 2019 saja ada 7 parpol yang gagal menembus ke Senayan. Ngomong-ngomong soal parliamentary threshold, apa sih parliamentary threshold? Parliamentary threshold atau ambang batas parlemen adalah syarat minimal perolehan suara partai politik untuk bisa duduk di kursi parlemen. Nah, syaratnya 4% dari perolehan suara nasional. Lantas, seperti apa sih peluang parpol-parpol baru untuk bisa sukses di pemilu 2024? Karena ini menarik. Kalian tahu tidak kalau parpol-parpol baru ini diisi oleh sejumlah nama-nama orang lama yang punya kantong suara signifikan. Misalnya aja nih, Partai Gelora. Partai ini diisi oleh sejumlah mantan elit PKS. Sebut saja mantan Presiden PKS Anies Mata dan yang tidak asing lagi mantan politikus PKS Fachri Hamzah. Lalu ada Partai Umat, Partai Besutan Amin Rais. Ia adalah pendiri Partai Amanat Nasional. Dan di Partai Umat ini juga diisi oleh sejumlah nama oposisi Jokowi di Pilpres 2014 dan 2019 lalu. Selain itu, ada juga Partai Kebangkitan Nusantara yang diisi oleh mantan politikus Partai Demokrat. Ada nama IGD Pasek Suardika, Mirwan Amir, dan Ian Zulfikar. Partai ini didirikan oleh sejumlah loyalis mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum. Yang terakhir ada Partai Buruh. Partai ini juga berpotensi untuk meraih suara karena di tengah tantangan-tantangan global seperti resesi ekonomi maupun juga ketersediaan lapangan pekerjaan, visi misi partai ini bisa jadi diterima oleh para buruh. Nah, kehadiran parpol baru boleh jadi mengancam parpol lama dalam merebut suara di parlemen. Parpol-parpol baru ini bukan tidak mungkin dapat menggerus suara para pendahulunya. Namun, semua kembali lagi kepada strategi yang akan mereka mainkan. Sebuah partai politik itu dibentuk dan dipilih oleh pemilik suara karena ideologinya. Maka ideologi partai politik ini harus kuat dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tanpa ideologi, partai politik hanyalah sebuah organisasi pengumpul massa. Siapa yang harus dikejar? Siapa yang akan memberikan suara untuk partai-partai politik baru? Ini partai politik baru juga harus memahami apakah hanya sekedar rakyat atau ada beberapa rakyat yang memang dituju. Yang perlu kalian ketahui, pada pemilu 2024 nanti, mayoritas pemilih akan didominasi oleh kaum Gen Z dan milenial. Ada sekitar 60% pemilih muda dari total 190 juta pemilih. Untuk itu, baik parpol lama maupun parpol baru harus memiliki strategi cerdik untuk bisa menggait simpati para pemilih muda. Jangan hanya sekedar pakai cara-cara old school atau cara-cara lama, baik itu seperti kampanye-kampanye biasa atau hanya sekedar orasi saja. Tetapi harus memiliki gebrakan baru agar bisa menggait para pemilih muda. Jadi, mampukah parpol-parpol baru ini dapat mengubah sejarah dan dapat meraih suara untuk bisa duduk di kursi parlemen? Gimana menurut kalian?